Biasa yang dingin, tiba-tiba airnya jadi panas. Nah, itu bisa mengakibatkan kematian juga ya. Jadi pakai rendam air dingin aja, nanti kena matahari sinar panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alkin Yakbar. Gimana teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan iguananya sehat juga. Oke, ini Ogura sama ini Maca dan Ogura habis gua kasih makan pisang ya. Cemilan malam biasa ya sebelum tidur. Ya, nah, ini Ogura juga. Nah, kali ini gua mau ngebahas iguana yang sehat itu seperti apa sih teman-teman? Nah, oke, jadi langsung aja. Pertama dari baby, kan suka ada nih teman-teman, babynya tuh apa namanya ya. Nah, taruh sini aja. Jadi suka teman-teman, babynya tuh buncit, perutnya buncit. Sebenarnya sini si Ogura udah kayaknya sih udah baby up ini. Jadi babynya buncit, perutnya buncit, tapi ekornya kurus banget ya. Nah, itu bermasalah dari pencernaannya ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak begitu, teman-teman harus segera direndam pas lagi dijemur ya. Ingat, kalau bisa jangan pakai air hangat, karena pas dijemur itu panas, airnya bisa menghangat sendiri. Jadi kesalahan teman-teman itu udah baby dijemur pakai air hangat menurut kita belum tentu hangat untuk baby iguana. Dan ditambah kena sinar matahari, airnya memanas, tambah parah bisa mati gitu. Karena gue pernah ngejemur itu air biasa yang dingin, tiba-tiba airnya jadi panas. Nah, itu bisa mengakibatkan kematian juga ya. Jadi pakai rendam air dingin aja, nanti kena matahari sinar panas, airnya jadi hangat sendiri, dia sehat sendiri kok, bakal pup sendiri. Jadi gitu ya, untuk menangani yang perutnya buncit ya, terus ekornya kurus kayak gitu ya. Tapi kalau udah terlalu parah ya, teman-teman harus rajin aja gitu loh ya, sambil berusaha ya, karena nggak semua terapi itu bisa berjalan dengan benar ya. Nah, terus teman-teman lihat juga, aduh jangan deh, gua ngeri banget nih ketemu Maca nih. Maca di samping. Nah, teman-teman lihat juga di lehernya nih. Di lehernya itu kalau misalnya kurus dan matanya sayup, nah itu tandanya iguana nggak sehat ya. Jadi kayak tengkuknya itu kayak kurus mengecil gitu teman-teman ya. Tengkuknya tuh kayak, nah tengkuk antara paha nih, leher tuh agak mengecil gitu, mengurus. Nah, itu tanda iguana nggak sehat ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli iguana baby ada yang kondisinya kayak gitu, jangan diambil ya teman-teman. Takutnya teman-teman nggak bisa apa namanya untuk merawatnya dan menyembuhkannya, nggak bisa, susah, yang jadi mati. Jadi cari yang udah kondisi aja, matanya seger ya kan, galak, kalau perlu jampi udah ya. Jampi itu sehat ya. Nah, terus kita lihat lagi pangkal ekornya teman-teman ya. Jadi pangkal ekornya itu berisi ya, kayak tadi gue bilang, kalau perutnya buncit gendut itu bukan berarti sehat, itu malah terjadi apa namanya penyumbatan di saluran pencernaannya. Jadi terus pangkal ekornya kurus. Nah, yang bagus tuh pangkal ekornya tuh gemuk ya, sterak, nah, sampai ngebelah kayak gitu ya, nggak kisut ya. Dan pahanya juga. Jadi iguana gemuk itu dilihat dari paha dan apa namanya ekor. Nah, itu di sterek. Cuman kalau misalnya sterek yang gendut nggak sampai buncit banget, misalnya ada kan yang obesitas cuman nggak gendut sampai buncit banget, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Terus kalau misalnya ada teman-teman juga kok di sebelah kanannya kayak ada keras-keras gitu, itu nggak masalah. Kalau di sebelah kiri ya, di sebelah kiri nih, kalau misalnya ada yang agak keras-keras kayak gitu, keras-keras kayak gitu habis makan tuh nggak masalah, karena itu adalah makanan yang belum tercerna. Jadi teman-teman habis makan, ngasih makan makanan yang apa namanya, yang apa, makan makanan yang keras gitu kayak sawi batangnya ya, itu nggak masalah, itu belum tercerna. Cuman kalau misalnya ada di sebelah kiri, nah itu wajib waspada, itu kalau ada benjolan-benjolan keras itu bisa jadi bladder stone. Oke. Nah, untuk baby kayak begini dulu ya, jadi paham ya teman-teman ya. Jadi dilihat dari tengkuk lehernya, kalau misalnya
agak kurus, matanya lemas, ya, terus perutnya agak terlalu buncit parah, dan pangkal ekornya kisut, itu iguana tidak sehat. Yang sehat itu, nah contohnya kayak gini nih, ya, ekornya sterek, gemuk, pahanya bagus, dan tengkuk lehernya juga nggak kisut, dan matanya tajam, galak ya. Dan juga ya kalau itu jumpy ya, jumpy. Nah, speknya Ogura nih, ya ini speknya Ogura. Dia jalan 4 bulan ya, kayaknya 3 bulan lebih, jalan 4 bulan ya. Ya belum ada yang telat kayaknya spike-nya ya. Ini dia badannya udah shading, nah tinggal kaki-kakinya sama sekitar kepalanya ya. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Ya Ogura ya turun. Nah gua ngeri banget kalau misalnya ada maca, Ogura tuh keluar, maca tuh suka di strike. Oh iya, kabar baiknya kakinya Ogura yang kesleo ini udah sembuh ya teman-teman ya. Yang tadinya bengkok ya. Nah gua ambil lagi ya. Sorry Ogura. Sorry Ogura. Nah, si Jumpy. Nah, kakinya Ogura nih. Yang sebelah sini yang kemarin disikat sama maca, kan sempet bengkok ya teman-teman ya. Yang panjangnya tuh sempet bengkok tuh di sambungannya. Ini udah sembuh. Udah lurus lagi ya teman-teman ya. Tuh, udah lurus lagi. Padahal nggak gue obatin teman-teman. Yang penting mah iguana makan sehat aja. Tapi ini sembuh sendiri, nggak gue obatin sama sekali, nggak gue kasih minyak-minyakan, tapi dia sembuh sendiri ya. Oke, jadi gitu ya. Kalau kesleo, sama nih kayak kemarin ekornya maca putus, nggak gue obatin sama sekali. Ya, kalau dia makannya bagus, dia bakal sembuh sendiri. Karena di alamnya nggak ada dokter rumah sakit di hutan ya kan, kayak di film-film tuh nggak ada. Ya, nah, lihat nih maca nih. Dia habis makan, jadi dia gemuk ya. Dia habis makan, gendut. Nih, gendut. Turun dulu, Cah. Udah ngantuk dia. Maca udah ngantuk ya, Bi ya. Nah, nih. Kita lihat si maca. Nah, kan gendutnya nggak terlalu kan, yang disterak nih. Terus yang penting pangkal ekornya, teman-teman. Nah, pangkal ekornya gede ya, teman-temannya, gemuk, berisi, dan pahanya lihat, teman-teman, ya. Bogem banget nih, semok banget. Ya. Nah, ini karena gue tuh sebenarnya gimana ya? Setiap sore tuh kalau nggak ada pepaya sebenarnya gue kasih pisang terus maca. Tapi ini lihat perutnya nih. Perutnya nih. Nggak ada keras-keras bladder stone-nya. Nggak ada. Nah, keras-keras bladder stone-nya. Gitu ya. Katanya kalau dikasih pisang terlalu sering kayak begitu bisa bladder stone. Cuman ya kalau misalnya teman-teman penjemurannya bagus. Ya, penjemurannya bagus. Nah, yang tadinya kalsium yang tidak terserap itu kena sinar matahari UVB, ya, jadi bisa menyerap ke tulang benar-benar ya, jadi bisa terurai lah, jadi nggak jadi bladder stone, nggak jadi penggumpalan, jadi kalsiumnya benar-benar nyerap. Jadi gua gitu teman-teman, walaupun gua kasih kangkung setiap hari, terus sawi terus keseringan makan pisang. Nih seminggu ini maca makannya sorenya makan pisang mulu, karena lagi ada stok pisang-pisang yang kecil-kecil itu, pisang mas itu, susu dia suka banget. Iya. Tapi nggak masalah kok dia, ya kan, yang penting penjemurannya baik, ya kan, terus dimandiin. Kalau misalnya nggak ada matahari ya udah, nggak dijemur gitu aja teman-teman. Ya jadi nggak usah diambil pusing ya. Nah lihat pangkal ekornya. Ya cuman sayangnya ekornya dia nggak bisa nyabet ya, nggak bisa nyabet karena udah panjang banget nih teman-teman putusnya kemarin. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ciri-ciri iguana yang sehat seperti itu saat baby, keadaannya yang seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya teman-teman beli, cari yang pertama matanya tajam, tengkuk lehernya berisi, nggak lemas, perutnya nggak terlalu buncit, ya, pangkal ekornya gemuk, dan pahanya juga gemuk ya. Kalau perlu jumpy lah, karena itu menandakan kelincahannya dia dan ketahanan tubuhnya dia. Kalau baby seperti itu. Kalau baby jumpy itu nggak masalah teman-teman. Kalau yang kayak begini jumpy itu teman-teman harus sering handle aja ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oh. Oke, tuh si maca tuh. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang melihara iguana.
Ya, melihara iguana nggak usah diambil pusing, nggak usah diambil ribet ya perkara makanannya. Yang penting teman-teman harus konsisten menjemurnya kalau ada matahari. Kalau misalnya nggak ada matahari, yang baby bisa diganti pakai lampu kayak tadi saya. Ya, itu cuma 2 jam 3 jam aja pakainya udah. Kalau tidur nggak usah dilampuin karena biar dia tidurnya maksimal kalau nggak ada cahaya. Dan itu juga mempengaruhi pola makan juga. Karena kalau kekurangan tidur, iguana pola makannya juga bakal menurun ya. Ya. Ini walaupun musim hujan, jarang kena jemur. Kenapa macan makannya ganas? Karena dia malamnya ya tidur. Gitu aja. Gitu. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu kondisi iguananya sehat dan kondisinya bagus atau enggak ya dilihat dari segitunya, dari perut, pangkal ekor, paha sama tekuk leher ya. Kalau yang sehat ya kayak begini. Tuh ya, sehat ya. Nah, ini betina nih, betina kesayangan gua. Oke. Kalau teman-teman suka, di like. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa langsung komen aja. Ya, yang paling penting di subscribe ya teman-teman ya. Semoga teman-teman suka sama video saya, dan saya kalau di subscribe makin rajin membuat videonya ya. Dan saya sebelumnya minta maaf lagi jarang buat video karena ya emang keadaan kondisinya lagi kerja, berangkat pagi pulang malam, jadi nggak sempat gue bikin video. Kadang-kadang mereka ini gue jemur terus gue tinggal gue titipin orang rumah untuk diangkat. Oke. Nah jadi gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iguana maca mantap. Dia tidur di atas kandang ogura.